Shalom mempelai Kristus, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah bersama dengan keluarga melalui ibadah online yang kami siarkan melalui channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera di tengah pandemi virus corona saat ini. Mari segenap kita untuk semakin menyadari bahwa rumah adalah gereja, gereja adalah keluarga. Kami tetap menghimbau kepada mempelai Kristus untuk tetap berada di rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Sehubungan dengan situasi menyebarnya virus corona, maka kami menghimbau bagi jemaat untuk menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Sediakan juga hand sanitizer yang bisa Anda bawa dan pergunakan saat tidak ada air untuk mencuci tangan. Untuk mempelai Kristus yang membutuhkan konseling, Anda bisa menghubungi tim penggembalaan per wilayah atau dengan pejabat gereja dan gembala FA. Berikut kami sampaikan pihak-pihak yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan layanan konseling. Untuk wilayah Tingkir, Bapak Pendeta Muda Supriyanto, 0856 2715 901. Bapak Pendeta Pembantu Yusuf Purwanto, 0812 2551 811. Untuk wilayah Sidorejo, Bapak Pendeta Muda Satrio Sambodo, 0819 1233 4438. Bapak Pendeta Pembantu Budi Sugiarto, 0812 1506 1964.
Untuk wilayah Sidomukti, Bapak Pendeta Pembantu Bambang Heru 0813 2578 3468. Bapak Pendeta Pembantu Dwi Novi 0856 4118 7008. Wilayah Argomulyo, Bapak Pendeta Muda Tony Baskoro 0856 4073 4016. Bapak Pendeta Muda Joni Purwoto 0852 2526 4383. Bapak Pendeta Muda Aji Kurniawan 0878 3459 9191. Untuk wilayah luar kota, Ibu Pendeta Pembantu Wiwi Sigit 0878 7087 0140. Untuk wilayah Ungaran, Bapak Pendeta Pembantu Priyo Kurniawan 0831 0876 0346. Untuk wilayah Ambarawa, Bapak Waluyo 0813 2550 3150. Bapak Sugoto 0813 9021 6656. Bapak Saud Sitomorang 0877 2412 9160. Wilayah Paraan, Bapak Pendeta Muda Denny Mustamu 0812 1698 5997. Bapak Pendeta Pembantu Paulus Widodo 0815 7504 6668. Mempelai Kristus, kami akan menyiarkan pelayanan rohani yang berbeda setiap harinya melalui channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan juga di Radio Betani 107.7 FM. Jangan lewatkan seluruh acara ini jam 8 malam setiap harinya. Untuk hari Senin akan ada tayangan Praise and Worship. Hari Selasa ditayangkan som tentang pengajaran Alkitab. Untuk hari Rabu, kami akan menyiarkan Praise, Worship, and Prayer secara live. Hari Kamis, giliran fellowship bersama Family Altar. Untuk hari Jumat, akan ada tayangan khusus untuk youth. Di hari Sabtu, jangan lewatkan juga acara doa malam. Dan tentu saja, hari Minggu kami akan menyiarkan ibadah raya. Khusus untuk ibadah raya Minggu, ibadah raya 1, 3, dan 5 akan disiarkan di Radio Elisa 103.9 FM dan Radio Betani 107.7 FM di jam setengah 7 pagi, setengah 11 siang, dan 6 sore. Untuk ibadah raya 2 dan 5, Anda bisa saksikan di channel YouTube Gereja Betani Salatiga di jam setengah 9 pagi dan 6 sore. Setiap minggu juga akan diadakan perjamuan kudus yang tetap bisa Anda ikuti di rumah. Anda bisa mengusahakan kebutuhan roti dan anggur secara mandiri dan secara tepat. Roti bisa menggunakan hosti atau roti tawar, sedangkan anggur bisa menggunakan anggur perjamuan, sirup, atau air mineral. Mari kita tetap memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terus menjadi pribadi yang penuh kemurahan hati dengan setia memberikan persembahan yang dapat kita berikan secara online melalui menu pembayaran ke QR Merchant Gereja Betani Salatiga di aplikasi OVO, Gojek, Dana dengan cara pilih tujuan pembayaran dengan upload QR Code gereja yang sudah disimpan di galeri handphone Anda atau melalui menu transfer di M-Banking BCA dan pilih QR Code gereja. Dukung pelayanan kami melalui rekening Bank BCA di nomor 013 1300301 atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga. Anda bisa mendapatkan QR Code ini melalui Instagram gereja atau Facebook Gereja Betani Salatiga. Saat ini mempelai Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita fokus memuji dan menyembah Tuhan dan meninggalkan sejenak aktivitas harian kita. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
when I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender, you're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Malam ini kita memperingati Jumat Agung dan mari bersama-sama kita menyadari bahwa Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita.
saudara dan saya tidak pernah ditinggal sendiri. Dia naik ke surga, ada penolong yang lain bagi kita. Dan mari sama-sama di hadapan Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Christ is enough, and we decided to follow you forever. Mari sama-sama kita pujikan pujian. Christ is my reward. Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will never satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Katakan bersama, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough.
no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. Christ is enough, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Sekali lagi bersama seluruh keluarga katakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. We decided to follow you, Lord. And we decided no turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning, no turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Mari sembari yang menyatakan keputusan kita malam ini sungguh-sungguh. Kami telah memutuskan, kami telah mengambil pilihan untuk mengikuti Yesus seumur hidup kami. Seluruh keluarga kami menyembah Tuhan. Dan malam ini kami mengangkat tangan sambil menyembah, mendedikasikan hidup kami, keluarga kami di hadapan Tuhan. Ini keputusan kami menyembah-Mu, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Oh Yesus, Kira-lala shalala-la-ba-ba-ba-la-ya-mo, Kira-lala we decided to follow you. No turning back, never turning back. Oh, Christ is enough. Christ is Percaya kami hanya padamu.
Kami tahu kami tak pernah ditinggalkan, tak pernah sendirian. Kau selalu ada bagi kami. Besar setiamu, betapa ajaib kasih-Mu. Sebab tiada berkesudahan kasih Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala perkara Engkau ada. Di keluarga kami Engkau juga ada. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih.
hadapan Tuhan. Karya-Mu besar bagi kami untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kekal. Sekali lagi bersama-sama semuanya katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Yesus Engkau ku kagumi. Mari saudara tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Yesus. Sungguh besar karya-Mu, mulia. Kau dahsyat Tuhan, Yesus, Kau luar biasa Bapa. Sungguh kami kagum akan Engkau, sungguh kami terpesona akan semua perbuatan kasih-Mu. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari semua jemaat di rumah bangkit berdiri, tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh kagum dan menghormati-Mu ya Tuhan. Kami hormat akan Engkau Bapa. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari angkat suaramu, mari dengan segenap hatimu katakan lebih lagi. Yeah, ku kagum. Sungguh inilah kami umat-Mu Tuhan, mengagumi, menghormati-Mu, menghargai akan setiap pengorbanan-Mu, akan setiap perbuatan anugerah kasih-Mu yang begitu besar. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan kemuliaan,
kebesaran, kejayaan, keagungan hanya bagimu. Yesus Tuhan yang layak, Yesus Tuhan yang agung dan mulia. Dan seluruh pujian penyembahan kami Tuhan hanya bagi Yesus Kristus yang layak menerima semuanya ini. Terima kasih Tuhan kalau Kau hadir menjamah, mengurapi kami, bahkan membebaskan kami, memerdekakan kami karena di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan dan kemenangan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu terus berbicara meneguhkan kami, bahkan menjadikan satu kekuatan bagi kami lebih lagi melangkah, menggenapi setiap rancangan-rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami sungguh rindukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berbahagia berkata amin. Shalom. Jemaat Tuhan, mari silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Semua baik, semua sehat. Haleluya. Terus sehat, ya. Terus bersuka cita. Terus kita menyembah Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan dan anugerahnya akan terus mengalir di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa kematiannya akan membawa satu berkat yang luar biasa buat kita semua. Amin. Kita akan melihat dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Saya beri tema judul khotbah Jumat Agung ini adalah Never Alone. Tidak pernah ditinggal sendiri. Tidak pernah sendiri. Dan saya percaya inilah yang Tuhan sediakan buat kita hari-hari ini. Mari kita akan baca dulu Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Dikatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Saudara, satu kepastian sebelum Yesus naik ataupun sebelum Yesus mati dan kemudian naik ke sorga, saudara, Yesus memberikan satu pesan yang sangat penting sekali. Bahkan bukan sekedar pesan biasa, tapi ini satu hal yang perlu selalu diingat sampai pada zaman sekarang ini. Iya, Yesus memang tidak ada di tengah-tengah kita, tapi bukan berarti kita tidak disertai oleh Tuhan. Tuhan janji bahwa Dia akan bangkit, Dia hidup, maka kita pun hidup, saudara. Dan dikatakan tadi bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saudara, mungkin hari-hari ini adanya pandemi COVID-19 membuat kita ini mau tidak mau harus mengisolasi diri. Harus memisahkan diri. Harus mulai membuat jarak. Harus mulai menyendiri, saudara. Tiap keluarga demi keluarga. Tiap pribadi bahkan mungkin demi pribadi. Mungkin beberapa juga ada yang sudah tidak punya keluarga. Tinggal di tempat jauh, di tempat perantauan. Dia sendirian di rumah. Dan barangkali ada juga beberapa teman kita, suaminya atau istrinya, orang tuanya meninggal karena akibat COVID-19 ini. Setelah kesendirian, merasakan kesendirian yang begitu luar biasa. Satu keadaan yang tidak diharapkan, yang tidak pernah dialami karena secara tiba-tiba, sepertinya semua yang ada di sekitar kita, sepertinya diregut begitu saja. Dengan begitu cepat, saudara. Kita nggak ada yang siap menghadapi ini. Apalagi dengan adanya mungkin protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang memang kita harus taati, saudara. Kita harus buat jarak dan banyak hal yang membuat kita akhirnya semakin merasakan hubungan yang jauh dari teman-teman kita. Kita mungkin tidak bisa lagi berkomunikasi dengan secara lebih leluasa dengan keadaan-keadaan yang ada. Saudara, dan ini bisa menimbulkan satu pressure, menimbulkan satu tekanan. Bahkan beberapa kita mungkin mulai depresi dengan keadaan-keadaan yang ada. Bahkan seringkali saya dengar juga beberapa orang, Pak, aduh di rumah terus stres,
Biasanya kami kerja, biasanya kami keluar, melakukan banyak hal di luar. Tapi pada saat disuruh berdiam diri di rumah, sekian hari saudara, tidak mudah. Ada keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi tidak nyaman lagi dengan keadaan yang ada. Tapi saudara, mari kita mau belajar. Jumat Agung, bahkan nanti Paskah, saudara. Sepertinya kalau kita renungkan kondisi Yesus pada waktu itu, rasanya nggak jauh amat dengan keadaan kita hari-hari ini. Saat dia ada di Getsemani, saudara. Dia berdoa mengajak 3 teman atau muridnya untuk mungkin memberikan satu kekuatan mendukung dia. Tetapi yang terjadi, 3 muridnya tertidur. Yesus berdoa sendirian sepanjang malam. Dalam pergumulan yang begitu berat. Sepertinya tidak ada yang mendukung dia. Sendirian di Getsemani. Menghadapi pergumulan yang begitu berat. Saudara. Sehingga dikatakan keringatnya seperti darah, tetesan darah. Saudara. Benar, ternyata orang yang begitu mengalami satu pressure, tekanan yang berat. Pembuluh-pembuluh darahnya bisa pecah. Dan itu saya percaya itulah situasi yang dihadapi oleh Yesus pada saat dia di Getsemani. Belum selesai dengan itu, dia baru keluar dari tempat Getsemani. Dan kemudian Yudas muridnya yang saya percaya sangat dipercayai. Tiba-tiba memeluk dia, mencium dia. Dan itu ciuman maut, saudara, yang membuat hanya Yesus harus ditangkap. Dan sejak itu Yesus mengalami banyak aniaya, keadaan-keadaan yang sangat menekan hidupnya. Dia tidak lagi bisa ketemu dengan murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Semuanya lari, tinggalkan dia sendirian, saudara. Yesus bergumul sendiri. Dan akhirnya dia dibawa ke Golgota, saudara. Dia sendirian memikul. Bahkan orang-orang yang semula begitu banyak menyambut Yesus pada saat Yesus masuk ke Yerusalem. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Saudara, mereka menyambut Yesus begitu sangat meriah. Tapi dalam hitungan waktu sekian hari saja, mereka sudah berubah menjadi orang-orang yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara. Seluruhnya berubah. Dan Yesus harus menghadapinya sendirian. Saudara. Dan kita tahu saudara kisahnya saat dia ada di kayu salib. Teriakan, jeritan hati yang paling luar biasa. Yang dia ungkapkan sampai hari ini gemanya saudara, dan saya tidak boleh lupa. Dia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Saudara. Allahku, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Saudara. Saudara, itu satu keadaan yang sangat luar biasa buat Yesus. Saat di Getsemani dia masih bisa bertahan. Saat dia ditinggalkan murid-muridnya, dihianati, dijual oleh murid, dia masih bisa bertahan. Saat semua orang mulai menghujat dia. Semua orang mulai berubah, saudara, membenci dia. Dan mereka semuanya setuju untuk menyalibkan Yesus, saudara. Yesus masih bisa bertahan dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi saya percaya keadaan puncak daripada kesepian Yesus adalah saat dia merasakan Bapaknya sepertinya meninggalkan dia. Sehingga dari hatinya yang paling dalam dia berseru menjerit. Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus sepertinya sendirian di muka bumi ini. Bahkan alam pun tidak bersahabat dengan dia. Saudara, memang perasaan kesepian, kesendirian itu tentu bukan suatu yang baik untuk kita. Karena kita diciptakan menjadi makhluk sosial. Tidak baik manusia ini sendiri. Tetapi Yesus untuk menanggung dosamu dan dosaku, dosa seluruh umat manusia, ditinggalkan dan keterpisahan dengan Tuhan, dengan penciptanya. Bahkan dihianati dan terpisah, terasingkan di antara sesamanya. Itulah akibat dosa yang harus Yesus tanggung di kayu salib. Saudara, iblis berpikir, dengan cara demikian, iblis berhasil membuat rancangan Tuhan gagal, yaitu karya penebusannya. Tetapi ternyata tidak demikian yang terjadi.
Iblis tahu akhirnya bahwa justru melalui kematian Kristus Yesus, iblis kehilangan kendali atas orang-orang manusia yang berdosa. Karena dia sudah membayar lunas setiap hutang dosa saudara dan saya. Membayar lunas setiap hutang dosa umat manusia dari zaman ke zaman. Dari awal sampai akhir saudara. Ini satu karya yang luar biasa. Oleh karena itu maka saya mau sampaikan saudara. Sesaat mari kita taati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Untuk kita memang harus menjaga jarak. Kita harus mengisolasi diri. Kita harus mengadakan satu pergerakan yang sangat dibatasi. Ini untuk kebaikan kita semua dan kita perlu juga belajar mendapatkan hal-hal yang bersifat yang sangat rohani di tempat ini melalui peristiwa ini. Saudara, melalui salib dan kematian Kristus, rancangan Tuhan semakin digenapi. Saya mau ajak kita melihat dari Matius 27 ayat 50 sampai dengan 55 saudara. Dikatakan, saya mau kasih judul yang lebih rinci lagi, adalah kuasa salib. Dan kematian Yesus itu ternyata berdampak dahsyat. Ayat ini hanya ditulis di dalam Injil Matius saja. Saya cari di tempat-tempat lain tidak ada. Mungkin barangkali memang Matius diberi saudara satu tugas khusus untuk menjelaskan apa sih yang terjadi yang tidak ditulis di Injil-Injil lain. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Matius 27, 50 sampai 55 dikatakan demikian. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini artinya pada saat Yesus setelah berseru Eloi Eloi lama sabachthani, dia kemudian menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saudara ingat ayat ini mengatakan bahwa dia berseru. Kematian Yesus bukan karena tombak prajurit Romawi, bukan karena salib, bukan karena penderitaan, tapi Yesus menyerahkan nyawanya dengan satu seruan. Artinya dia tidak mengeluh, dia benar-benar masih menyatakan satu kemenangan dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Saudara, luar biasa. Saudara, ada 4 hal yang saya mau bagikan. Ada 4 peristiwa tadi. Nanti saya akan bagikan secara berserial. Yaitu Jumat Agung saya akan sampaikan 2 hal. Dan kemudian nanti Paskah 2 hal yang lain. Baik saudara. Yang pertama kita lihat. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Alkitab menulis jelas. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Apa maksud ini saudara? Sangat luar biasa saudara. Kita tahu bait Allah terdiri dari 3 ruang. Halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan antara ruang maha kudus dan ruang kudus ada tirai yang menutupi. Saudara. Yang tidak sembarang orang bisa masuk. Yang bisa masuk hanya imam besar. Tiap tahun sekali untuk membawa korban persembahan. Saudara. Jadi artinya apa saudara dari sini? Saya percaya oleh karena penebusan Yesus di kayu salib. Penghalang selama ini yang membuat halangan antara Tuhan dengan penciptanya. Penciptanya dengan manusianya. Tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa berhubungan dengan bebas. Saat itu terjadi breakthrough saudara. Terjadi satu penerobosan perubahan yang begitu sangat radikal. Saudara. Di mana sepertinya apa yang menghalangi, yang membatasi Tuhan untuk bisa menjangkau umatnya tidak terjadi lagi. Tidak ada lagi. Ibrani pasal yang ke-10 saudara. Ayat 19 sampai dengan 25.
Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25 mengatakan demikian. Ini ditulis lebih jelas saudara. Dikatakan jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus, oleh Jumat Agung ini. Kita sekarang saudara dan saya sekarang ini dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya saudara. Saudara, inilah yang sebagai satu dampak akibat daripada tirai yang terbelah itu. Tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dan manusia. Dulu manusia takut menghadap Tuhan. Hanya membutuhkan perantara. Mungkin kalau kita ingat zaman Musa. Musa sebagai perantara untuk ketemu dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bicara sama Musa. Kemudian Musa menyampaikan kepada umat Israel waktu itu. Saudara, itu yang terjadi. Bahkan mungkin hari-hari ini kalau saudara lihat. Gereja Tuhan juga masih mempraktekkan cara yang lama. Yaitu bahwa pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang mungkin merepresentasi daripada sebagai perantara. Jemaat merasa sebagai jemaat yang sebagai orang yang di luar. Yang tidak bisa ketemu dengan Tuhannya sendiri. Saudara, dalam Keluaran 19 ayat 10 sampai 11, nanti saudara baca ya, Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Tuhan dikatakan persiapkan bangsa Israel ini, kuduskan bangsa ini. Karena pada hari yang ketiga aku akan mendatangi mereka, aku akan mengunjungi mereka, aku akan bertemu dengan mereka. Tetapi yang terjadi sebagai reaksi atau respon daripada bangsa Israel ini dalam Keluaran 20, 19-21 sudah dikatakan demikian. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengar. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara. Dan kemudian dikatakan, tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa ini berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara, pola ini seringkali masih terjadi sampai zaman sekarang. Jemaat sepertinya menuntut ataupun bukan menuntut tetapi mungkin menganggap saudara. Gembala sidang pendeta hamba Tuhan itulah yang layak berjumpa dengan Tuhannya. Sementara jemaat hanya mendengar dan mendengar dan mendengar. Dan saya bersyukur adanya pandemi ini. Saudara. Membuat akhirnya mau tidak mau. Saudara-saudara yang ada di rumah sekarang. Engkau harus ketemu Tuhan semua sendiri. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Katakan amin. Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Saudara. Dia berdiri di depan pintu. Ayat ini menjadi suatu ayat yang sangat hidup hari-hari ini. Dia berdiri di depan pintu rumahmu dan mengetok pintu. Dan dia mau masuk untuk bersama-sama menikmati satu persekutuan keintiman dengan keluargamu. Ayo saudara, ini waktu yang baik. Sekali lagi saya sering kali mengatakan berulang-ulang kali ini waktu yang baik. Ini waktu yang baik, ini waktu yang baik. Baik untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak lagi terhalang memiliki satu selubung yang terus terbangun selama ini. Nggak apa-apa gereja kosong sepi. Nggak apa-apa tempat-tempat yang dirasa begitu sakral menjadi sepi. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan rindu ketemu dengan saudara sendiri secara pribadi. Ketemu dengan keluarga-keluargamu, ketemu dengan anak-anakmu, ketemu dengan istrimu, ketemu dengan suamimu. Ini waktu yang baik. Sambutlah dia. Saudara. Sambutlah dia. Ada satu keberanian yang muncul, saudara. Yang perlu kita responi. Ayo, jangan takut. Saudara sebagai kepala keluarga, kau adalah imam di tengah-tengah keluargamu. Mari berdiri sebagai imam, saudara. Bawa anak-anak istrimu menghadap kepada Tuhan. Ajak mereka menyembah, membangun mezbah keluarga, saudara. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi. Bahwa kita punya Kisah Para Rasul 19, kita punya imam besar agung. Ya. Kita punya imam besar agung, saudara. Yang
berdiri di sebelah kanan tahta suci, tahta besar itu. Jadi mari saudara sebagai keluarga, mulai para suami, kau berdiri sebagai imam di rumah-rumahmu. Tuhan juga memberikan jalan yang baru, jalan yang hidup. Jalannya sekarang menjadi jalan yang sangat sederhana, yaitu Yesus Kristus. Bukankah Yesus pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Saudara, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cukup menjadi kunci passwordmu untuk engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari saudara, terus semakin giat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Beribadahlah dengan takut dan gentar, kata Tuhan. Beribadahlah dengan sepenuh hatimu, dengan hatimu yang sudah dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Barangkali engkau masih merasa sepertinya masih kurang layak, tidak layak. Ya, tetapi Tuhan melihat saudara dan saya. Bukan lagi seperti engkau melihat dirimu. Tuhan melihat engkau seperti dia melihat Yesus yang sudah mati, yang sudah membayar lunas setiap dosa-dosamu. Jadi semua saudara siapapun, apapun latar belakangmu, saya mau beritahu, engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk datang menyembah Tuhan lagi. Mari lakukan waktu-waktu ini waktu yang baik saudara untuk membawa pujian penyembahan, membawa ibadah-ibadah kita dengan lebih sungguh lagi. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada ini. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, dikatakan peristiwa yang kedua adalah terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah saudara. Kenapa bisa begini? Tidak dijelaskan secara rinci di sini. Tapi barangkali ini respon daripada alam sendiri. Alam sendiri tahu saudara, dia juga sesuatu yang sebetulnya ya mungkin kalau dikatakan hidup barangkali tidak. Tapi hidup nyatanya. Contoh hari-hari ini kita melihat bagaimana alam sedang mengalami satu restorasi juga. Polusi, tingkat polusi mulai mengalami penurunan yang luar biasa karena motor, mobil, pabrik-pabrik saudara mulai stop. Dan tiba-tiba dalam waktu yang singkat bumi mengalami satu perubahan yang begitu indah. Cuaca pagi hari ini sangat indah, sangat segar sekali saudara. Dan saya percaya itu menjadi sesuatu yang nyata bahwa bumi juga merespon dengan baik situasi yang ada hari ini. Nah saudara, gempa bumi terjadi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya. Ini sebagai satu simbol barangkali atau lambang kekuatan Tuhan yang mencoba mematahkan segala kejahatan-kejahatan yang ada di bumi. Yang membuat orang yang semula nyaman, berbuat dosa nyaman, melakukan hal-hal yang jahat nyaman. Tetapi kemudian Tuhan menggoncangkan dengan pandemi COVID-19 ini. Membuat semuanya baik gereja, baik tempat-tempat yang sakral, termasuk tempat-tempat yang penuh dosa. Saudara, bukankah nightclub mungkin hari ini tutup, tempat-tempat prostitusi tutup, saudara. Semua tutup, semua tidak lagi bisa beroperasi, saudara. Lapangan sepak bola yang semula begitu digemari oleh begitu banyak orang, bahkan mungkin di Eropa, sepak bola menjadi satu religion baru, agama baru, saudara. Tiba-tiba juga kosong, saudara. Lapangan-lapangan basket juga mungkin begitu, tiba-tiba kosong, saudara. Tuhan sedang menggoncangkan bumi ini secara luar biasa. Orang yang mungkin kaya merasa begitu sombong, pongah, saudara. Merasa dia bisa lakukan apa saja, tiba-tiba juga nggak bisa berbisnis. Semua merosot, bisnisnya tiba-tiba ngedrop ataupun kolaps bahkan, saudara. Banyak keadaan yang tidak pernah dipikirkan. Mungkin dalam ukuran 1 tahun yang lalu, saudara. Tidak pernah kepikir bisa terjadi seperti ini. Kota-kota menjadi sepi semuanya, saudara.
Ibrani 12 ayat 29, 28, 29 mengatakan demikian, saudara. Ibrani 12 ayat 28 sampai dengan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Goncangan ini tidak dimaksudkan untuk merusak, untuk menghancurkan saudara dan saya. Tapi justru untuk memurnikan kita. Supaya kita beribadah sungguh-sungguh, saudara. Jangan main-main lagi. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya dengan jelas kepada umatnya. Supaya mari kita tahu kita punya Tuhan, kita punya pribadi yang begitu mengasihi kita. Kita nggak main-main lagi, kita serius dengan Tuhan kita. Keluaran 17 ayat 6, saudara, ini sebagai satu simbol saja. Saat para umat Israel berteriak-teriak, Tuhan kami perlu air, kami perlu haus, kami butuh air, saudara. Keluaran 17 ayat 6 mengatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Goncangan ini justru untuk memberi makan, memberi minum umatnya. Makanya saya dorong jemaat-jemaat Tuhan di rumah. Saya bersyukur kemarin beberapa hari yang lalu. Teman-teman FA bergerak untuk berbagi, saudara. Berbagi sembako, berbagi kebaikan-kebaikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Ini waktunya saya mau beritahu. Goncangan ini justru membuat kita mulai membagikan hidup kita, membagikan apa yang kita punya kepada banyak orang. Memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi hal-hal yang berupa kebaikan. Ini waktu yang baik, saudara, untuk lakukan itu. Pak, kami kekurangan. Jangan berpikir kekurangan, engkau sudah punya juru selamatmu. Hidupmu di bumi maupun di kehidupan yang akan datang sudah dijamin oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tanganmu. Ini waktu yang baik. Keluaran 33 ayat 22, saudara. Dituliskan secara jelas, secara luar biasa. Dikatakan pada saat Musa kepingin ketemu dan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, ya, aku akan tunjukkan kemuliaanku. Tetapi kamu gak mungkin bisa melihat kemuliaanku secara langsung. Makanya aku akan melewatkan kemuliaanku dan engkau akan kusimpan, ditaruh dikatakan lekuk gunung itu. Lekuk gunung untuk melindungi supaya Musa tidak binasa karena melihat kemuliaan Tuhan. Setelah lekukan gunung, bukit batu harus dibelah. Supaya saudara dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan face to face. Tidak ada lagi penghalang lagi. Supaya setiap mata boleh melihat kemuliaan Tuhan. Itu tidak lagi samar-samar, tidak lagi kabur, tidak lagi sesuatu yang tidak bisa dipahami. Siapa itu? Gunung batu yang sudah dihancurkan adalah Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Dan dia sudah tinggal dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh karena itu mari saudara, nyatakan itu, ekspresikan. Firman Tuhan bilang, Yohanes 7 ayat 37 bahwa dari hati orang percaya, seperti yang dikatakan kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya kemuliaan Tuhan akan mengalir melalui hidupmu, saudara. Saya dorong untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ayo mulai nyatakan kemuliaan Tuhan itu. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kamu. Nyatakan kebaikan, kasih Kristus yang luar biasa itu dalam hidupmu. Sehingga saya percaya gempa bumi ini, pandemi ini tidak akan membawa dampak yang semakin buruk. Tapi justru semakin dahsyat, katakan amin. Semakin luar biasa, semakin menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Saudara. Ini bukan hanya sekedar retorika, ini bukan hanya sekedar sesuatu yang hanya mengiming-iming, tetapi ini firman Tuhan. Saudara. Dan dua hal ini saya sampaikan buat saudara. Mari, ini waktu yang baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Artinya Tuhan akan hadir di tengah-tengah hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Sambut dia, buka pintu, katakan Tuhan, aku menyambut engkau. Aku menerima engkau. Rumah tanggaku menjadi tempat pusat pujian penyembahan. Rumah tanggaku menjadi tempat
persekutuan yang intim dengan Engkau. Rumah tanggaku, keluargaku tempat menjadi di mana mezbah keluarga dibangun. Dan rumah tanggaku menjadi tempat pelayanan kepada banyak orang-orang di sekitar hidupmu dan lingkunganmu, saudara. Goncangan ini akan membawa sesuatu yang sangat dahsyat. Besok hari Paskah saya akan ungkapkan 2 hal yang terakhir. Yaitu bagaimana kubur-kubur terbuka. Orang-orang kudus bangkit dari kematian. Dan orang menjadi percaya. Prajurit-prajurit menjadi percaya. Dan kemudian banyak orang melayani Tuhan. Saudara, revival ada di depan mata kita. Kebangkitan Tuhan ada di depan mata kita. Mari saya mau dorong untuk setiap kita. Jangan putus asa. Jangan kemudian sudah merasakan kelemahan ataupun merasakan sesuatu penderitaan. Mari lihat dengan kacamata Tuhan. Ada perkara yang besar Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa dan kita bersyafaat untuk saudara dan kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus membangun hidup kami lebih lagi. Membuat kami semakin sadar tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Dan masa-masa inilah masa yang baik untuk kami benar-benar sungguh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami bukan lagi hanya mendengar cerita-cerita dongeng mengenai Yesus. Tapi kami berjumpa sendiri dengan Yesus yang kami cintai, yang kami kasihi. Terjadi di tempat ini, di hidup kami, di rumah-rumah tangga kami, di keluarga-keluarga kami. Hurala basyara batakara masyikira bataka. Ura basyara barabatakara masyikiri. Ura basyara barab. Mari berbahasa roh, saudara di rumah berbahasa roh. Ura batakara batasandara. Iarala batasikira la batakara la basyara batakara la. Iara batasikira la batakara la basyara batakara. Aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Berkati Tuhan. Berkati dengan kekuatan-Mu. Biar anugerah-Mu dicurahkan limpah dalam hidup mereka. Sehingga pekerjaan-pekerjaan-Mu melalui mereka semua bisa dipahami, bisa dikerjakan, bisa diselesaikannya dengan baik. Aku berdoa biarlah pengurapan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu tercurah bagi mereka. Tercurah bagi hidup mereka. Dan mereka mengalami satu pemulihan, restorasi dalam rumah tangga. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bergandeng tangan keluarga-keluarga di rumah. Suami istri bergandeng tangan, orang tua anak bergandeng tangan. Bapakku minta terus Tuhan curahkan. Di tengah-tengah keluarga tangan-Mu yang terkedang. Memeluk mereka semuanya. Memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Yang terluka disembuhkan. Yang mengalami kekecewaan dipulihkan. Yang mengalami luka-luka hati Tuhan balut hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah sungguh kerukunan, keharmonisan terjadi kembali. Suara sukacita terdengar lagi. Kegirangan terdengar lagi di tengah-tengah keluarga. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan terdengar lagi di tengah-tengah keluarga. Ku berdoa di dalam nama Yesus, kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah keluarga. Segala kuasa-kuasa yang membelenggu keluarga dilepaskan. Segala roh perjinahan di dalam nama Yesus dipatahkan. Segala roh perselingkuhan dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus Kristus, kekudusan yang dari Tuhan meliputi rumah tangga yang ada. Kurabasyara batakara lama takarama. Kurabasyekere. Hirabashana rabotokoro boshekera matakara. Hiramasyara lalamo. Hiramashe. Hallelujah, Jesus. Biar terus kemuliaan-Mu Tuhan turun atas jemaat-Mu. Oh, atas rumah tangga dan keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Dan aku mau katakan bahwa segala kuasa jahat, setan, di dalam nama Yesus, waktumu sudah selesai. Waktumu sudah berakhir. Engkau tidak lagi berkuasa atas rumah tangga dan keluarga. Engkau tidak lagi berkuasa atas para suami-suami, para istri, bahkan anak-anak kami. Mereka semua di dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Perlindungan Tuhan yang ajaib. Segala roh maut di dalam nama dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyertai melindungi mereka semua. Setan, kau selesai dengan segala pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus, lepas daripada segala
genggaman tanganmu atas rumah tangga demi rumah tangga. Karena Tuhan yang memiliki keluarga. Yesus yang sudah menebus keluarga-keluarga ini. Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi keluarga-keluarga ini. Yesus yang memilihkan jalan-jalan yang baik buat keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak pernah ditinggalkan sendiri orang-orang benar. Tuhan selalu menjagaimu. Ya, nikmati semua kebaikan Tuhan. Nikmati kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Nikmati berkat-berkat yang melimpah dalam keluargamu. Kau tidak akan lagi kekurangan. Tuhan mencukupkan, memberkati seluruh keberadaan. Kirala mata karama syara mata karama. Kurama syande. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Inilah keyakinan kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dan kiranya tanganmu menyertai. Sungguh tanganmu sendiri Tuhan. Tanganmu yang kuat dan kokoh itu, perkasa itu. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari sambil kami berdiri, angkat suaramu. Kiranya jadilah seperti yang kau percayai. Jadilah seperti yang kau perkatakan. Jadilah seperti yang Tuhan mau terjadi atas hidupmu. Terjadilah. Terjadilah. Terjadilah dalam nama Yesus. Buat engkau semua jemaat-jemaat Tuhan, jadilah seperti yang kau perkatakan saat ini. Jadilah apa yang seperti yang kau percayai. Ya, jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu, yang terbaik. Hari sekali lagi yang terakhir. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya ya, tanganmu sendiri Tuhan, pribadimu sendiri yang menyertai kami, melindungi kami Tuhan daripada malapetaka. Katakan ya, tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak akan menimpaku dan keluargaku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak akan menimpaku dan seluruh keluargaku. Tidak menimpa aku. Yang percaya, tepuk tangan saudara beri buat Tuhan kita. Haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tiada seperti
Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Benar Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiada seperti Engkau. Ya, tiada seperti. Mari sekali lagi yang terakhir. Sungguh Engkau besar. Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau yang khusus, Engkau yang spesial. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan biarlah terus urapan Tuhan terus ada di tengah-tengah rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Keluarga demi keluarga yang ada. Sebentar kami akhiri ibadah kami Tuhan. Dalam kekuatan kasih setia Tuhan yang terus melimpah-limpah. Kami nikmati semua perjalanan hidup kami ini. Dan sebelum kami terima berkat Tuhan, mari kita akan sama-sama memperkatakan doa Bapa kami. Dan sekaligus terus menghidupi doa ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati. Dan segala yang kau buat dengan tanganmu Tuhan, jadikan kau berhasil dan beruntung. Dan kemanapun kau pergi, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan hidupmu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat yang melimpah, penuh, utuh dan sempurna. Turun atas hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Tidak bersorak bagi Dia, puji